Si Pitung adalah salah satu pendekar Betawi berasal dari Kampung Rawabelong, Jakarta Barat. Selain itu, si Pitung menggambarkan sosok pendekar yang suka membela kebenaran dalam menghadapi ketidakadilan yang ditimbulkan oleh penguasa Hindia Belanda pada masa itu. Kisah pendekar si Pitung ini diyakini nyata keberadaannya oleh para tokoh masyarakat Betawi, terutama di daerah Kampung Marunda, di mana terdapat rumah dan masjid lama. Si Pitung lahir di daerah Pengumben di sebuah kampung Rawabelong yang pada saat ini berada di sekitar lokasi stasiun kereta api Palmerah. Ayahnya bernama Bang Piung dan ibunya bernama Mpok Pina. Jadi pertama itu kita harus meluruskan dulu. Rumah itu memang sekarang dikasih nama rumah si Pitung. Tapi yang menurut keterangan yang ada, rumah itu rumah Haji Muhammad, Juragan Sero, orang kaya Marunda. Sero itu penangkapan ikan rumah dia. Dan Pitung pernah datang, kata kerabatnya Pitung datang merampok. Tapi kalau kita bicara tentang sejarah di Jakarta, memang Pitung itu diibaratkan seperti Robin Hood Betawi ya. Jadi bandit sosial. Jadi merampok di rumah orang-orang kaya, membagikan kepada orang-orang miskin. Jadi Pitung pernah ke sana. Nah, ketika pemerintah DKI melalui Dinas Museum dan Sejarah tahun 70-an, 72, 73 itu mau melakukan pemeliharaan terhadap bangunan cagar budaya. Nah, salah satu rumah orang kaya Marunda itu dipilih untuk dilestarikan sebagai rumah tinggal yang paling mewah, gitu ya. Paling mewah masih ada dan tetap, tetapi di sana diberikan keterangan bahwa rumah ini pernah dikunjungi oleh rumah ini pernah dikunjungi oleh si Pitung, tapi belakangan punya itu tadi orang kaya Marunda itu. Pitung menerima pendidikan di pesantren yang dipimpin oleh Haji Naipin, seorang pedagang kambing. Si Pitung merupakan nama panggilan asal kata dari bahasa Sunda pitulung, minta tolong atau penolong. Kemudian nama panggilan ini berubah menjadi Pitung. Nama asli si Pitung sendiri adalah Salihun. Pada dasarnya ada 3 versi yang tersebar di masyarakat mengenai si Pitung, yaitu versi Indonesia, versi Belanda, dan Cina. Masing-masing penutur versi cerita tersebut memiliki versi yang berbeda dari cerita si Pitung itu sendiri. Apakah si Pitung sebagai seorang pahlawan berdasarkan versi cerita Indonesia dan sebagai seorang penjahat jika dilihat dari versi Belanda? Cerita si Pitung ini dituturkan oleh masyarakat Indonesia hingga saat ini dan menjadi bagian legenda serta warisan budaya Betawi, khususnya Indonesia umumnya. Nah, kalau si Pitung di dalam cerita-cerita masyarakat Betawi, Pitung itu dari Rawabelong. Rawabelong itu zaman dulu keresidenan Batavia. Pernah ada, kalau kita bicara Batavia itu Batavia ada residen, terus ada Gemeente gitu kan. Nah, di zaman itu si Pitung posisinya berada di Tangerang. Ternyata Rawabelong itu wilayah Tangerang. Rawabelong itu wilayahnya Tangerang karena ketika Batavia masih Gemeente, kan pernah ada Gemeente Batavia, wali kota Batavia. Nah, yang dibentuk 1905 itu daerah Rawabelong nggak masuk. Dia masuk daerah keresidenan Batavia. Nah, kalau keresidenan Batavia itu wilayahnya mulai dari Mauk sampai Batu Jaya. Jadi mulai dari Mauk Tangerang itu sampai ke Karawang sana. Itu wilayah keresidenan Batavia. Jadi Pitung itu dia di posisi di Rawabelong. Nah, daerah Rawabelong, dan di dalam cerita dia selalu pindah-pindah karena sering dicari sama ini orang pemerintah Hindia Belanda kan, pihak keamanan dicari. Kisah legenda si Pitung ini kadang-kadang dituturkan menjadi rancak atau sejenis syair atau cerita lenong.
Menurut versi Koesasi, si Pitung diidentikan dengan tokoh Betawi yang membumi, muslim yang saleh, dan menjadi contoh suatu keadilan sosial. Menurut versi Fantil, si Pitung merupakan seorang kriminal, diawali ketika si Pitung menjual kambing di pasar Tanah Abang yang kemudian dicuri oleh para centeng. Si Pitung kembali pulang dengan tangan hampa, namun si Pitung hanya tersenyum dan menjawab bahwa dia telah merampok. Ya tuh, mau dikata apa? Itu namanya sudah takdir ilahi kalau uang sampai dicolong orang. Ya kok. Ayah Pitung yang marah kemudian menyuruh Pitung pergi mencari uang tersebut dan akhirnya dapat menemukannya kembali. Namun para pencuri alias centeng tersebut mengajak Pitung untuk bergabung sebagai kelompok perampok dan menjadi ketua mereka. Pada awalnya Pitung menolak, tapi akhirnya Pitung bergabung dengan mereka. Legenda yang dikisahkan dalam film Si Pitung, Pitung dan kawanannya menggunakan cara yang pintar dengan menyamar sebagai pegawai pemerintah Belanda. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Aduh, Bang Pitung. Ayah kira siapa barusan? Di versi film Si Pitung, Pitung disebut sebagai Demang Mester Cornelis. Wilayah Mester Cornelis saat ini disebut sebagai Jatinegara yang merupakan bagian dari kota Jakarta Timur dan sebagai Opas. Kemudian mereka melakukan penipuan dengan memberikan surat kepada Haji Saipudin agar Haji Saipudin menyimpan uang di tempat Demang Mester Cornelis. Pitung menyatakan bahwa uang tersebut dalam pengawasan pencurian. Haji Saipudin setuju, kemudian Pitung dan kelompoknya membawa lari uang tersebut. Di mata Belanda, si Pitung adalah perampok dan penjahat yang harus ditumpas. Namun, di kalangan rakyat Betawi, si Pitung adalah pahlawan. Apa yang dilakukannya adalah untuk kepentingan rakyat miskin semata. Menurut legenda juga disebutkan, si Pitung mempunyai ilmu menghilang. Ketika seorang polisi Belanda bernama Schot van Hine melihat si Pitung masuk ke sebuah rumah, ia mencarinya, akan tetapi si Pitung tidak ditemukan. Padahal jelas-jelas si Pitung masuk ke rumah tersebut. Ya kalau namanya mitos ya silahkan saja. Sekarang tinggal kita mau percaya mitos apa enggak. Jadi dari di antara mitosnya itu kakinya, tangannya, kepalanya dipisah-pisah dikuburinnya. Sehingga muncullah berbagai tempat. Nggak tahu si mitos ini siapa yang mitosin gitu kan. Kalau saya sih nggak percaya gitu kan. Cuma dari mitos yang ada itu mereka menganggap salah satu kaki dari si Pitung itu dikubur di sekitar situ, Marunda. Terus dan lain-lain. Menurut keterangan teman saya Yahya Andi Saputra, diperkirakan makam Pitung itu di dekat gedung Telkom di pos Pengumban, Palmerah sana. Itu kan kalau itu memang masuk, kalau dulu masuk ke daerah Rabelong itu ya, itu di sana makamnya. Cuman yang percaya mitos kadang-kadang suka datang ke rumah si Pitung mau lihat makam si Pitung. Jadi saya bilang kalau mau lihat makam, di sini ada makam Tete Jongker. Suruh Kapiten Banda itu dulu orang yang pernah berjuang dulu. Itu yang posisinya di Marunda Kelapa. Kan Marunda itu ada Marunda Kelapa, kalau rumah si Pitung itu Marunda Pulo, terus ada Masjid Al-Alam Marunda Besar. Soalnya banyak ada Marunda Sawah, Marunda Kongsi, Marunda itu. Sejak 2 Januari 2015 itu dia berada di bawah kewenangan Museum Kebaharian Jakarta. Nah, Museum Kebaharian Jakarta ini merupakan gabungan dari 3. Pertama Museum Bahari, dulu ada Museum Bahari kan ini. Terus Museum Bahari itu termasuk bangunannya Museum Bahari ini ada 3 bangunan, terus Menara Sabanar ada 4 bangunan ya. Di depan kan menara. Terus dia gabung dengan Taman Arkeologi Onrus. Taman Arkeologi Onrus itu ada Pulau Cipir, Pulau Onrus, Pulau Kelor, dan di Pulau Bidadari itu ada Benteng Martelo. Itu.
terus sama di situs Marunda. Situs Marunda itu makam Tete Jongker, rumah Si Pitung dan Masjid Al-Alam. Nah, ini jadi ada 10, hampir 3 tambah 3 tambah 2 tambah 4, jadi ada 9 objek itu yang dibawa Museum Kebaharian. Jadi di sana sebelumnya itu dibawa Sudin Kebudayaan Jakarta Utara. Nah sekarang Sudin Kebudayaan itu sebelum Sudin Kebudayaan pernah juga dibawa Sudin Pariwisata. Nah ini sekarang Sudin Kebudayaan dan Sudin Pariwisata gabung jadi satu. Nah, tapi sejak 2 Januari masuk di bawah kami. Saat kami tiba di Marunda, nampak ramai wisatawan lokal dan pelancong perkampungan nelayan bersejarah itu. Wilayah Marunda Pulo berada pada pinggir pantai Teluk Jakarta dan Laut Jawa. Keadaan permukaan tanahnya berupa dataran yang dikelilingi oleh air payau dan sebagiannya berupa rawa-rawa yang ditumbuhi oleh pohon bakau. Kondisi tanah di Marunda Pulo umumnya adalah tanah berwarna hitam yang didominasi oleh pasir laut. Menurut tokoh masyarakat Marunda, Haji Tirmidzi, yang ditemui oleh Mi'raj Islamic News Agency, asal mula nama Marunda adalah menunda, berawal dari sebuah masjid yang ditunda pembuatannya karena penduduk setempat belum bisa menerima siar agama Islam. Ketika penduduk kampung sudah sadar memerlukan tempat ibadah, pembangunan masjid dilanjutkan kembali. Masjid itu dinamakan Masjid Marunda. Marunda berasal dari kata tunda. Konon, zaman dahulu di seluruh modal rumah di sana adalah panggung dengan tinggi antara 1 hingga 2 meter. Tiang-tiang panggung sebagian besar berada di atas air dengan bagian bawahnya terendam. Rumah Si Pitung memang seperti apa yang dikabarkan. Rumahnya panggung dengan tinggi sekitar 2 meter dengan cat merah tua mengkilat dan terlihat masih kokoh walaupun usianya sudah puluhan tahun. Rumah panggung itu konon sebenarnya bukanlah milik Si Pitung, tapi milik seorang juragan Betawi bernama Haji Saifuddin. Hanya saja jagoan asal Betawi itu pernah menempatinya dan tinggal di sana. Versi pertama mengatakan Pitung merampok rumah Haji Saifuddin. Versi kedua meragukan kalau Haji Saifuddin dirampok. Diperkirakan justru terjadi kesepakatan antara Pitung dan Haji Saifuddin. Banyak yang meyakini versi kedua yang lebih mungkin terjadi, termasuk ahli sejarah Betawi Ridwan Saidi. Ridwan Saidi, budayawan Betawi, dalam majalah Tani edisi April 2009 mengungkapkan bahwa ibu kandung Pitung berasal dari Rawabelong. Ayahnya berasal dari kampung Cikoneng, Tangerang. Diperkirakan Pitung lahir pada tahun 1866 di Tangerang. Sekitar usia 8 tahun Pitung merasakan kehidupan yang pahit. Kedua orang tuanya bercerai, ibunya menolak dijadikan istri kedua. Pitung bersama ibunya kembali ke kampung Rawabelong, sedangkan ayahnya menetap di kampung Cikoneng bersama istri mudanya dan tetap bekerja pada tuan tanah Cikoneng. Di Rawabelong, Si Pitung mengembala kambing milik kakek dan ibunya. Pitung mengembara dengan dendam yang amat sangat terhadap kekerasan. Pengembaraannya itu sampailah ia di kampung Kemayoran dan berkenalan dengan seorang guru Naipin ahli tarikat yang ahli silat. Guru Naipin adalah murid Guru Cit, seorang musyrid guru tarekat kampung Pacanongan, Jakarta Pusat.
Sekitar 6 tahun si Pitung belajar dengan Guru Naipin. Guru Naipin bersahabat dengan Muhammad Bakir, pengarang Betawi akhir abad ke-19. Karya Muhammad Bakir tersimpan di sejumlah museum terkemuka di dunia, antara lain yaitu Saint Petersburg, Rusia, London, dan negeri Belanda. Dari titik inilah Naipin membangun hubungan dengan jaringan Jembatan 5 Jakarta Barat yang ketuanya dipimpin oleh Bang Sairin, yang sebelumnya dipimpin oleh Bang Saadullah yang juga seorang pengarang asal Betawi. Di kampung inilah segala gagasan pemberontakan dan perlawanan terhadap Belanda berkobar sepanjang abad ke-19 dan permulaan abad ke-20. Si Pitung selama 8 tahun dari tahun 1886 hingga 1894 telah meresahkan Batavia. Penasehat pemerintah Hindia Belanda urusan Bumi Putra mengecam habis kepala polisi Batavia yang tidak mampu menangkap Pitung. Menganggap amat keterlaluan kalau seorang Eropa seperti Hitler sampai harus berdukun untuk dapat menangkap Pitung. Yang selanjutnya, Hargrenje menganggap kepala polisi sangat tidak terpelajar, yang tidak mampu menghadirkan alat transportasi baru ketika kereta api yang dengannya Pitung hilir mudik. Dengan lebih menggusarkan lagi, si Pitung dapat meloloskan diri dari penjara Master Cornelis ketika tertangkap pada tahun 1891. Tidak hanya itu, di luar penjara si Pitung masih sempat membunuh Demang Kebayoran yang menjadi musuh petani-petani Kebayoran dan telah pula menjebloskan saudara Misan Pitung bernama Ji yang kemudian dihukum mati. Susah situ. Margaret Van Til dalam laporan penelitiannya tahun 1984, sebagaimana disiarkan Beach Dragon tahun penerbitan semasa itu, mengungkapkan bahwa polisi pernah menggerebek rumah si Pitung di Rawabelong, Jakarta Barat. Dan ternyata di rumah itu yang ditemukan hanyalah beberapa keping uang benggolan senilai 2,5 sen yang tersimpan di bambu. Padahal selama 8 tahun Pitung melakukan aksi perampokan dengan sasaran saudagar yang bersekutu dengan Belanda dan mengeruk uang dan emas permata tidak sedikit nilai jumlahnya. Si Pitung adalah Robin Hood-nya Indonesia yang merampok untuk rakyat kecil, kata Ketua RT 001 Marunda, Haji Tirmidzi, yang ditemui Mi'raj Islamic News Agency. Support pemerintah ya jelas lah, kan dia di bawah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Pariwisata di bawah UP Museum Kebaharian. Nah terus pemerintah dalam hal ini kan di situ rumah si Pitung salah satu BCB, bangunan cagar budaya yang dilindungi berdasarkan SK Gubernur nomor 475 tahun 1993. Nah, terus kita juga pada tahun ini kita ada pembiayaan, di sana pembiayaan
untuk pemeliharaan situs Marunda. Nah, 3 tempat tadi kan. Terus di sana juga kan ada orang yang cleaning service. Tapi cleaning service-nya itu ada berapa orang? 3 orang ya di sana. Terus ada security-nya yang dibiayai oleh Pemda. Terus sekarang Wali Kota Jakarta Utara juga sedang segiat-giatnya itu memperkenalkan 12 jalur wisata pesisir. Salah satunya jadi salah satunya Marunda sebetulnya sih. Namanya Rumah Sipitung, Masjid Al-Alam. Gitu. Kalau dari masyarakat sekitar Marunda sendiri ada nggak sih Pak, maksudnya perhatiannya ya swadaya sukarela mereka sendiri untuk kalau masyarakat di sekitarnya itu disebut membantu, saya tidak jamin gitu. Apa dia mau datang nyapu enggak juga gitu kan. Cuman masyarakat di sekitar itu jadi masyarakat tuh ada masyarakat, terus ada orang yang dulu kerabat dari yang punya rumah. Nah, dari kerabat yang punya rumah itu seperti sekarang itu di sana perhatiannya ya masyarakat karena menganggap ini instansi pemerintah ya sudahlah kan. Mereka cuma kalau ada kegiatan di sana mereka suka apa ya? Tapi ya sering kali bukan dituntut, tapi ketika ada kegiatan mereka selalu diajak untuk ikut partisipasi. Jadi misalnya contoh kemarin itu ada acara festival wisata pesisir ya kan tanggal 13-14 Juni kemarin. Nah, masyarakat itu diminta untuk datang menghadiri, ada pertunjukan itu dan masyarakat itu memang sementara kan di Sipitung itu masuknya belum ada tarif gitu, memang masih dibebaskan. Masyarakat itu memanfaatkan juga lah, dimanfaatkan, jadi ada yang berdiri bantuin parkir, ada kadang-kadang nungguin kalau ada orang ngajak kegiatan, dia nanya, ya begitu biasalah gitu datang. Naskah Suku Dinas Kebudayaan Jakarta Utara tahun 2009 menjelaskan, dalam menjalankan aksi perampokannya, Sipitung tidak membangun komplotan, melainkan kompak berdua dengan JI. Setelah JI tertangkap dan dihukum mati, Sipitung melakukan aksinya seorang diri. Dengan begitu, justru polisi Belanda sulit mendapatkan informasi tentang Pitung. Seringnya Pitung berkunjung ke Marunda, akhirnya tercium mata-mata Belanda. Jalur Pitung dilacak. Pitung sebelumnya selalu muncul dari Pondok Kopi, Jakarta Timur jika hendak ke Marunda. Pada suatu petang, South Hitchney dengan kekuatan 1 regu pasukan polisi bersenjata lengkap menanti Pitung di Pondok Kopi. Tidak ayal lagi, begitu hari mulai gelap, Pitung pun muncul. Ia dihujani peluru. Pitung roboh, tapi tidak langsung tewas. Ia dibawa dengan mobil ambulans yang sudah disiapkan ke rumah sakit militer yang kini menjadi RSPAD Jakarta Pusat. Menurut laporan Margriet Van Til, sepanjang perjalanan Pitung terus-menerus menyanyikan lagu Nina Bobo, sehingga ditegur South Hitchney apa kiranya permintaan Pitung terakhir karena tampaknya ajal hendak menjemput. Pitung mengatakan ia minta dibelikan tuak air nira dengan es. Permintaannya itu dikabulkan. Segelas air nira sejuk diminumnya, dan setelah itu berpulanglah Pitung. Pitung mati muda dalam usia 28 tahun. Ya, kalau generasi muda Indonesia memang sebaiknya harus banyak mengenal tentang BCB, tentang sejarah, sehingga kita tidak terpengaruh dengan budaya lain gitu kan. Kita harus bisa menerima bahwa meski bagaimanapun juga ya namanya di dalam berhubungan dengan orang lain. Contoh Masjid Al-Alam Marunda itu kan yang jadi pembangunnya itu orang Belanda. Nah, ya kan.
Jadi ya kita tidak boleh menolak orang luar gitu, tapi yang kita inginkan orang luar juga jangan ngatur kita gitu kan gitulah. Jadi kepada generasi muda ya sering banyak-banyak belajar membaca dan kalau bisa ya sering berkunjung lah. Jadi tidak menganggap misalnya berkunjung ke Singapura itu lebih baik daripada berkunjung ke rumah si Pitung kan gitu. Akan tetapi hingga kini Pitung masih melegenda. Kisahnya juga difilmkan dan di Rumah Si Pitung melalui Peraturan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 9 Tahun 1999 ditetapkan sebagai benda cagar budaya. Lokasi perkampungan nelayan Marunda juga menjadi destinasi wisata kawasan Rumah Si Pitung. Kini, perkampungan Marunda dan lokasi Rumah Si Pitung banyak dikunjungi pelancong dan wisatawan, termasuk Masjid Al-Alam di lokasi perkampungan nelayan Marunda yang konon juga menjadi tempat Si Pitung berguru.